Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Nuruddin Usman LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi Al-Quran dan Al-Hadis, serta teman-teman mahasiswa MPI yang kami banggakan, yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama berkumpul walaupun dalam dunia maya untuk tholabul ilmi. Karena dikatakan bahwa tholabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Baiklah Bapak dan Ibu semua yang kami hormati, perkenalkanlah saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Profesionalisme dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. Rumusan masalah. Untuk mengetahui definisi profesionalisme secara umum, bagaimana disiplin, karakteristik, dan konsep profesionalisme menurut perspektif Al-Quran dan Hadis. Apa syarat sebagai profesionalisme dalam Islam? Apa saja tipe-tipe dalam profesionalisme? Kajian teori. Menurut Syagian, profesionalisme adalah keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Halim, profesionalisme merupakan sikap seseorang yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik, serta dilandasi dengan tingkat pengetahuan yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan bidang. Menurut Sedarmayanti, profesionalisme adalah pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik. Menurut Andreas Harifa, profesionalisme pertama-tama adalah soal sikap, lalu dia mengatakan ada beberapa hal yang dapat dianggap mewakili sikap profesionalisme, yaitu keterampilan tinggi, pemberian jasa yang berorientasi pada kepentingan umum, pengawas yang ketat perilaku kerja, dan suatu sistem balas jasa yang merupakan lambang prestasi. Kemudian menurut Kurniawan, profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Dari kelima definisi profesionalisme yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan sikap seseorang yang memiliki kemampuan dalam melakukan pekerjaan baik serta dilandasi dengan pengetahuan yang memadai sesuai dengan bidangnya. Karakteristik dan konsep profesionalisme. Menurut Didin Hafiduddin, untuk dapat mewujudkan seorang yang profesional, kita senantiasa merujuk pada yang dicontohkan Rasulullah SAW dengan karakter yang ada pada diri beliau. Karakter ini mencakup sifat-sifat Nabi yang mulia, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Selain keempat sifat di atas, Hafiduddin dan Henry Tanjung menambahkan istiqomah, disiplin, dan bertanggung jawab sebagai karakter muslim yang profesionalisme. Kemudian sidik. Sidik adalah jujur. Menurut Imam Al-Qusairi mengatakan bahwa kata sidik adalah orang yang jujur. Kemudian amanah dapat dipercaya adalah nilai yang mengandung arti dalam konteks yang berhubungan dengan sosial. Fatonah atau cerdas dan bijaksana berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajiban. Tablik, keterbukaan dan transparansi. Secara harfiah, tablik bermakna menyampaikan sesuatu apa adanya tanpa ditutup-tutupi.
istiqomah atau kuat pendirian, pribadi muslim yang profesional dan berakhlak memiliki sikap yang konsisten, yaitu kemampuan untuk bersikap secara taat, pantang menyerah, dan mampu mempertahankan prinsip serta komitmennya walau harus berhadapan dengan resiko yang membahayakan dirinya. Disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Nilai yang mendasari profesionalisme. Nilai yang menjadi sifat wajib bagi Allah, amal soleh dan ahsanu amala, disiplin waktu dan menepati janji, husnudon atau berpikir positif, bekerja keras dan tidak gampang menyerah, efektif dan efisien. Urgensi sikap profesionalisme dalam kehidupan. Menurut Mudofir 2012, sikap profesionalisme sebenarnya adalah bentuk sikap intrinsik yang ada pada diri seseorang yang mendorongnya untuk mengembangkan diri menjadi tenaga profesional. Oleh karena itu, sikap ini sangat penting di dalam setiap pekerjaan dalam kehidupan ini, dikarenakan beberapa alasan. Di antaranya, 1. Sikap profesional akan selalu menumbuhkan keinginan untuk menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal. 2. Sikap profesional akan meningkatkan dan memelihara citra profesi. 3. Sikap profesional akan selalu mendorong untuk meningkatkan kapasitas diri. 4. Sikap profesional akan mendorong seseorang untuk mengejar kualitas dan cita-cita dan akan menumbuhkan sikap memiliki dan bangga akan profesinya. Kajian ayat dan hadis. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni amila fasawfa ta'lamun. Katakanlah, hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Dalam Quran Surat Al-Hud ayat 93. Wa ya qaumi malu ala makanatikum inni amilu. Dia berkata, hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Penjelasan ayat sebagai penutup dari surat Al-An'am ayat 135 dan surat Al-Hud 93 yang dapat diambil dari penulis terkait dengan profesionalisme ditandai dengan adanya kemampuan pada diri seseorang untuk berbuat, menunjuk pula pada posisi atau kapabilitas seseorang dalam melakukan pekerjaan. Yang pada akhirnya juga ada tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan atau konsekuen terhadap hasil. Ada isyarat. Berbuat tidak profesional adalah sesuatu yang berbuat dolim, dan orang yang dolim tidak akan mendapatkan keuntungan. Karena pada hakikatnya bekerja profesional itu pasti akan menghasilkan keuntungan atau falah baik bagi pelakunya maupun pada orang lain. Iza du'iat amanatu fantazirus sa'ata qala kaifa ido'atuha ya Rasulullah qala idza asnidal amru illa ghairi ahli fantazir as-sa'ata. Dan jika amanat telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat atau kehancuran. Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah menyia-nyiakan amanah itu? Beliau menjawab, jika satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat atau hari kehancuran. Hadis tersebut secara tegas menyatakan bahwa apabila sebuah pekerjaan tidak diserahkan kepada ahlinya, maka yang terjadi adalah sebuah kehancuran. Jika ditinjau dari kriteria profesionalisme,
Maka hadis ini merujuk akan pentingnya profesionalisme dalam sebuah pekerjaan. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Sagala bahwa sebuah profesi harus memiliki dua hal sekaligus, yakni ahli atau expert dan tanggung jawab atau responsibility. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balighu ani walau ayyata wa haddisu ambani Israila wala kharaja wa man kadaba alayya mutta'amida falyattabawa ma'adahu minan nar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah ajaran dariku walaupun satu ayat, dan sampaikanlah berita apapun yang bersumber dari Bani Israel, dan baginya tidak ada dosa, dan barang siapa berdosa atasku dengan sengaja, maka bersiaplah kelak tempat duduknya di dalam neraka. Penjelasan hadis. Hadis pertama menunjukkan bahwa pekerjaan profesional itu wajib disesuaikan dengan keahlian, ketekunan profesi, dan kecenderungan. Sebab tentunya output yang diperoleh cenderung lebih maksimal. Terlebih apabila dilakukan dengan kesungguhan serta ketekunan. Suatu hasil pekerjaan dapat maksimal diperoleh apabila suatu pekerjaan dikerjakan atas dasar keahlian dan pengetahuan terkait hal tersebut. Begitu pula sebaliknya. Pada hadis kedua, maksud kalimat ayat atau walau adalah walau hanya satu ayat, hendaknya setiap orang yang mendengarnya bersegera menyampaikan ilmu yang dia terima walaupun sedikit, agar semua ilmu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus bersambung. Seorang guru harus memiliki semangat untuk mengajar sesuai dengan penguasaan ilmu yang dimilikinya dengan niat yang benar. Kesimpulan, profesionalisme merupakan sikap seseorang yang memiliki kemampuan dalam melakukan pekerjaan baik, serta dilandasi dengan pengetahuan yang memadai sesuai dengan bidangnya. Profesionalisme adalah pelaksanaan suatu amal atau suatu pekerjaan dengan kualitas kerja yang tinggi dan mutu produktivitas yang tinggi pula. Profesionalisme Rasulullah SAW dalam mengarahkan kepribadian peserta didik agar selaras dengan ajaran Islam serta berperan menjadi pemimpin yang diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala melekat erat dengan karakter yang ada pada diri beliau dan keutamaan sifat beliau yaitu sidik, fatonah, amanah, dan tablik serta istiqomah. Pada hakikatnya, bekerja profesional itu pasti akan mendatangkan keuntungan ataupun falah, baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Demikian tadi presentasi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.